don't lebay. Jangan lebay, jangan lebayan. Ente udah siap-siap apa lebaran? Ya biasa, baju baru. Baju baru. Terus, istri baru enggak? Atuh aja gitu-gitu aja, Bu. Nggak apa-apa, asal halal daripada lu berzina. Oh iya. Daripada berzina udah nggak apa-apa. Asal halal. Nih ibu-ibu udah begini nih. Tanggung ngomong ya, tanggung ngomong nih Mas, biar nggak jadi candaan. Satu, asal caranya benar. Ngomong sama bini baik-baik. Kalau dikasih terusin, nggak dikasih jangan diam-diam. Ya yang penting, ini penting. Kalau caranya baik, apa yang menjadi tujuan baik jadi bagus. Anak 5 sama anak 10 tetap aja bagusan 10. Bini 1, bini 2 tetap aja bagusan bini 2. Asal rapi, kerjanya rapi, cakep. Yang nggak rapi kan yang bangka entarnya aja berantakan. Itu dia. Itu. Ibu saya pernah saya sholat nih. Ngimamin. Ada ibu saya, ada mertua saya, ada istri saya. Begitu selesai sholat, ibu saya nyaut dari belakang. Sambil buka mukena, kata ibu saya begini. Laki-laki itu emang harus 4 istrinya. Itu didengar mertua saya tuh. Didengar istri saya udah semai menang nih gua. Jadi laki itu emang istrinya harus 4 dia bilang. Kenapa tuh? Tapi khusus kamu mah ibu nggak ridho, gitu katanya. Ya udah selesai juga. Boleh mah, tapi khusus kamu ibu nggak ridho. Jadi nih. Iya. Udah deket kan tamu? Udah. Akhirnya Kita panggil teh. Ini awet nih. Awet rukun, nggak pernah kedengaran berantem. Subhanallah. Kita undang, ini dia Mbak Marissa Haq sama Mas Ikang Fauji. Subhanallah. Den, lagunya inget nggak? Oh, ingat Ibu. Pak. Apa ya? Ingat. Apa lagunya? Pak preman. Alhamdulillah rumah kita kedatangan preman. Iya. Kedatangan Ustaz udah sering dari kemarin. Sekarang kedatangan preman, asik. Lagunya dulu. Preman Ustaz. Sehat. Itu Pak Papa gitu. Pak Papa. Oh, ada Pak Papa. Weh. Apa? Sedikit muncul Papa. Pak Papa. Pak Papa. Preman. Nih mulutnya kebebelit. Jadi itu ada permainan apa tuh namanya? Ada becek-becek pasarnya di kita. Iya. Apa permainan olah vokal lah gitu. Oh, iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita punya VT nih, Ta. Oke. Masih Kang sama Marissa, kita punya VT. Ada pelajaran bisa kita ambil. Itu dia VT-nya, Pak Ustaz, ya. Nah, kita pengen ngobrol tentang persiapan lebaran nih buat Kang Ikang sama Mbak Marissa. Sebenarnya silaturahmi sih banyak ya. Silaturahmi. Jadi kita nih keluarga besar. Saya tuh terutama saya keluarga Sunda nih, keluarga Banten. Ya. Banyak bener ya. Jadi ibu saya tuh keluarganya ada 17, meninggal 1. Bayangin aja sekarang udah beranak pinak ya. Udah berapa juta itu berarti ya? Iya benar. Benar. Iya. Oh, ngumpul semua tuh ya kalau di satu titik. Yang Bugis juga ada, cuman dikit. Iya. Kamu ya. Itu ngumpulnya di mana? Jakarta apa di Banten? Keliling aja Banten. Iya, kalau waktu masih ada ayah saya kan di Cibubur. Iya, sentranya di situ. Sekarang masih di situ. Emang kakak saya yang paling besar lah di situ. Kita di situ dulu, udah gitu dari situ barulah keliling. Saya dulu punya cita-cita anak banyak gitu. Jangan dong, sekarang mah 2 aja. Saya tuh pernah tinggal sama Ustaz. Saya pernah tinggal di rumah. Cuman nggak bisa hamil, gimana dong? Tergantung. Oh, iya. Saya pernah tinggal di rumah Ustaz saya, itu anak 16. Ya Allah. Jadi kalau bangun kencing tengah malam tuh ngelewatin kayak ikan pindang gitu satu-satu. Oh gitu. Bikin yang banyak aja udah. Bener. Urusan Allah ya udah. Insya Allah. Banyak tapi sejahtera, kira-kira begitu. Iya. Banyak tapi sejahtera, tapi bagus. Orang tua kita dulu nggak ada puyengnya. Iya nggak ada puyeng pada suruh ngangon sendiri gitu, jalan sendiri. Terus lebaran apa aja tuh orang pengen tahu nih ya kan?
Kalau nyiapin kue berapa banyak, nyiapin. Sebetulnya kita Maaf, mengalir Mbak aja. Baca, kali tahan ya. dulu. Apa yang ditahan? Ini ada yang mau jualan kue. Oh. Jadi Iya, mana iya, tetap iya, chatting iya. dengan dia. Iya dah. Alhamdulillah. Sama keluarga Mas Ikang dan Baica. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah. Satu Alhamdulillah. mau pulang dari Malaysia seterusnya di Indonesia. Wow, Amin. udah Yang- selesai kuliah. Udah Udah. sarjana. Udah sarjana, udah pada kerja. Punya cucu dikit lagi dong ya? Oh, enggak, lantar dulu. Nah ini lagi, saya kalau kampanye apa kampanye? Cepat kawin dah. Oh. Muda aja. Bener. Kalau ada dua ya. Dua. Ini dua yang baik. perempuan. Yang satu lagi Bapak yang baik. ya udah di sini udah Jadi kerja wartawati. juga. Wartawati. Anchor. Tapi nggak mau tinggal di luar ya, maunya di Indonesia ya. Yang satu kan memang di Malaysia, sekolah di sana, kerja di sana, tapi udah kita suruh Balik aja ya, kampung. ngembangin Indonesia. Kembali Iya. Indonesia. Yang bikin dia salah- dia punya perasaan apa ya untuk bisa memberikan kontribusi untuk dunia animasi di Indonesia itu luar Jadi biasa. salah satu animasi buat film anak yang sangat keren itu. Wah, animator. Ya, animator. Itu cita-cita dia dan kemarin dia udah termasuk 10 besar yang terbaik. Kebetulan kita lagi butuh nih. Ayo boleh. Butuh guru ngaji. Iya benar. Apa hubungannya? Guru ngaji. Bisa animator. dengan cara Bisa. animasi. Betul. Iya, itu kan salah satu apa katalisator. Benar. Buat ngajarin anak-anak Jadi kita pakai lebih- animasi ya? Iya. Bisa. Karena di setiap kita tuh punya jiwa kekanak-kanak. Yes. Jadi belajar alif pakai animasi. Makanya kan ibu-ibu kan senang kalau mengenang masa lalu masa anak-anak tuh paling enak ya, bener ya? Contoh, Nah, itu. contoh. Contoh. Bebek tadi. Nih, Nah, coba nyanyi. Iya. Potong bebek asa. Potong bebek angsa, Rocker lagi. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Potong ke kiri, potong ke kanan, la 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 la. Dorong ke kiri, dorong ke kanan, la 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 la. Iya. Lagu anak-anak zaman dulu keren-keren ya. Iya, harusnya lagunya jangan gitu. Betul, gimana? Pak kasih pak, potong bebek. Iya, bisa. Gitu, nah, ya. Itu lebih cerdas ya. Iya. Nah, ngomongin tentang belanja besar menjelang Lebaran, ngalamin nggak? Apa emang tradisinya gitu atau gimana? Kita pesan makanan ya ayah ya. Iya. Tapi tidak juga berlebih karena memang dari kita. Jangan sampai mubazir lah. Iya. Gitu. Dan Emang banyak sih, tapi saya makannya banyak gimana ya? tamunya juga banyak. Tamunya juga banyak. Jadi ya pas- kalau ada tamu yang kita pentingkan kita dulu, baru tamu lah gitu. Aduh. Udah kenceng salah. Ini udah ngomong subhanallah nih. Maksudnya baik banget ya. Itu salah denger gue. Saya ngeliat mukanya juga ngomongnya yakin banget. Gimana? Ya kalau kita ada tamu, kita utamakan dulu. Ya kalau tamu datang, kita utamakan tamunya. Tapi yang makan kita duluan. Iya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Dan tamu begitu masuk langsung makan kurang ajar. Iya benar. Kita duluan yang makan. Kita duluan makan. Baru dia boleh makan. Sedikit. Iya. Ya kan? Udah jangan dilawan preman. Pak preman. Iya. Ini saya cintanya sama dia tuh begini. Jadi dunia ini dibikin enteng. Kalau ada lucu-lucuan dia lebih lucu dari saya. Iya, ini calon juga nih. Saya nggak lucu, saya manis. Iya. Gak kuat kalau ngerayain gak kuat. Oh iya. Jangan kan perempuan, laki aja dengarnya udah geli banget lah. Ya mah laki aja seneng, laki aja geli ya. Iya. Dia kok tahu. Ibu. Jadi emang makanan tuh jangan sampai mubazir. Iya. Tapi suasana Lebaran tuh ya layak Harus untuk ada. kita rayakan ya karena ini Betul. hari besar umat Islam ya. Tunjukkan bahwasanya Islam itu besar, universal, saling menyayangi, saling peduli. Tapi tidak berlebihan. Ya. Ya, itu penting. Tapi emang aneh ya kalau makan lebaran pasti habis Den. Ya. Pasti aneh tuh. Karena anak-anak kecil kan pada datang ya kan. Jadi insya Allah sih kalau buat lebaran tuh nggak ada yang sia-sia. Iya. Ada nama toples-toplesnya dibawa mana anak. Oh iya, betul. Iya, Betul, iya, kita kasih. toples aja. Oh, dan kita biasa juga ada toples kecil-kecil ya untuk makanan kecil. Jadi Iya. kalau ada yang ponakan kecil-kecil pulang,
ada beberapa yang masih suka saweran, jadi terus Oh iya, waktu Betawi kan? oh iya, ya, zaman saya kecil tuh itu apa? Sawera bukan ya apa sih namanya? Nanggok. Iya. Dan banyak. saya berusaha untuk mensosialisasikan lagi sama ponakan-ponakan, tapi susah banget ya. Mereka ada yang gengsi, Mereka ada yang gengsi gitu. malu. Kalau dulu saya kalau Enggak, ngeliat sekarang ini- pakai itu, pakai BB, pakai Nanggok. iPad, ini paginya pakai. Kalau sekarang langsung nih transfer ya ke rekening. Iya. Itu nanggoknya begitu kayak preman. Saya ngalamin juga tuh, Tat. Iya. Jadi kalau rumah yang ngasihnya agak gedean diapalin tuh. Iya. Tiap tahun pasti ke sono terus ngumpul dari anak-anak RT mana gitu. Kagak habis-habis tuh panjang. Antriannya panjang. Iya, karena balik lagi. Iya. Ente kan masuk 3 kali balik modelnya yang pondok kecil kayaknya. Ganti kelas doang, ganti kelas. Itu kampanye tuh. Nah, kalau ngomong tentang hari raya, itu banyak pengeluaran. Dan kita juga punya bintang tamu, Tat. Buat Mas Ikang sama Mbak Ica, bintang tamu ini pakar keuangan. Wah, mantap. Orang ustadz juga. Banyak duitnya pasti ya? Hah? Banyak Banyak duitnya. dong. Nah, kan kita tanya, kita ngobrol Boleh, bagaimana boleh. strateginya. Ini dia Ustadz Safi Antonio. Wah, subhanallah. Wah, dari belakang. Saya manggilnya Bu, manggilnya apa? Gimana Saya duduknya manggil? Pak Ustadz? Saya manggilnya Gini aja. Koko. Koko Nio. Iya, Koko Saya Nio. abangnya, jadi dipanggilnya Koko. Tapi karena Antonio, jadi Kokonio. Oh iya. Kokonio tuh apanya Kokono Rotomo? Bahasa Jepang itu. Kalau ini Koko ini Besan. apa nih? Kalau ini Koko nih kemeja, kan baju. Ya, lucu. Saya tahu. Alhamdulillah, baik-baik. Ini Alhamdulillah. ketemu dengan pengusaha yang pebisnis, syariah juga. Alhamdulillah. Ustadz ini Dan kalau ngelihat orang pengen disyariahin aja. Bener. Waduh. Pokoknya kalau ngeliat orang pengen disyariahin terus. Oh gitu ya. Kenapa coba? Ya, subhanallah, syariah itu mudah, syariah itu indah, syariah itu menguntungkan. Dan ternyata syariah itu menyelamatkan kita di dunia dan Dunia akhirat. dan akhirat. Amin. Pala. Alhamdulillah. Ustadz bicara tentang keuangan lebaran nih. Ya. Ilmu saya kan ilmu sedekah. Ini ada ilmu balancing dari Ustadz. Iya, ini bagus nih Ustadz nih. Tapi udah deket sekarang antara ilmu sedekah dan ilmu balancing ada dekat. Nah, gimana tuh Ustadz? Jadi jika jalan itu. kan sekarang kan kita doakan ibu-ibu di sini demikian juga pemirsa dapat rezeki yang banyak. Amin. Cuman masalahnya ada beda tuh antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan yang inginan. Ada yang disebut dengan needs, ada yang disebut dengan wants. Needs itu adalah kebutuhan. Sehari-hari misalkan gitu. Pakaian yang kita Tuh, pakai iya. paling cuma se-spell. Iya. Tidak mungkin kita punya 200 spell. Itu namanya sudah ingin. Kelebihan. Iya. Butuh mungkin cukup 12, 13, 20 setel lah maksimum. Itu beda kebutuhan dengan keinginan. Butuhnya kita makan ya 3 kali. Tapi jika kalau keinginan, apalagi ketika buka keinginan kayak orang Betawi. puasa, oh itu Mauan. Iya kan? Apa-apa mau. Enak aja. Iya. Nah, jadi memang ini juga pengembang rumah kan? Nah. Rumah yang paling bagus itu kan yang sedang lah ya. Iya. Kemudian kalau seandainya nanti tambah luas, yatim piatunya tambah sering. Amin. Oke, pengajiannya tambah sering. Kalau keinginan sih, ya 2 hektar sendiri rumah itu. Iya, Ada kolam renang Olimpik itu. Masya Allah. Itu namanya keinginan. Tapi kalau kebutuhan dengan keinginan lain. Nah ini mudah-mudahan yang puasa hari ini, demikian juga nanti yang lebaran, dibedakan tuh antara keinginan dengan kebutuhan dahulu. Itu rumus 1. Rumus kedua, ada piramidanya. Yang dahulu beda dengan Ustadz Yusuf Mansur, sekarang udah tambah deket nih. Nah, Jadi kalau kita punya income, kita doakan pemirsa dan di sini income-nya besar-besar, alhamdulillah. Amin. Yang penting itu income itu tidak perlu banyak, asal cukup aja kan. Buat rumah cukup, mau mobil umroh cukup. cukup, Beli beli kapal terbang mobil cukup. Kapal selam. cukup ya. Yang kita dapatkan itu pertama-tama income kita alokasikan dulu untuk zakat infak sedekah. Pertama, untuk Pertama. itu dulu. Kan cuma 2,5%. Iya. Jadi jikalau kita income-nya katakanlah 2 juta, 2,5% berapa coba? 2,5% dari 2 juta. Berapa? Dalam 3 detik? Berapa? 50. 50.000. Iya. Iya betul. Kan sedikit tuh. Sedikit. Itu dari gross ya? Nanti ini ada yang benar, ada yang afdol. Oh iya. Mendingan dari gross. Ada yang benar yang Abdul. Nanti jelasin lagi sendiri. Oke. Kita disuruh break dulu. Ustaz. Nah, Oh, iya. Oh, Ustadz
TV tugasnya. Ustaz TV dia tahu. Saya nunggu tadi. Terpana dia. Iya. Enak banget. Enggak terpana apa mikir. Iya, bener. Nggak nyambung. Oke, kita akan main. Bohong deh, kasihan banget sih nggak dibela nih. Ini pintar ya. Iya, kelihatan. Dari wajahnya kelihatan. Amin. Kelihatan gelor. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YF. Ustaz yang buka. Silakan. Ustaz. Oh, alhamdulillah. Jadi kita lanjut lagi nih. Kita lanjut. Lanjut. Ustadz Safi ini orang penting. Ya. Beliau sebulan sekali atau 3 bulan sekali diundang sama bank di apa Ustaz? Dubai. Di Dubai. Coba mainannya Dubai. Kita juga diundang Di sama mana? Bang Samiun. Dia udah sama Bang Toy ya sampai sekarang nggak pulang-pulang. Benar-benar. Oke, tadi yang pertama kalau dapat income kita sisihkan dulu 2,5%. Kenapa? Kenapa? Karena jika sudah masuk susah keluar. Wah. Kayak bumbu ikan tuh. Kalau masuk ke dalam bumbu itu, udah masuk tuh susah. Wow, pusing Jadi tuh. sebelum masuk kita belokin dulu di rekening sendiri. Iya juga ya, bener juga ya. Jadi 2,5%-nya Jangan keburu nyampur. Jangan keburu nyampur. Nah, yang ketiga, ini ada hubungannya Mbak Marisa dengan lifestyle. Ternyata sebelum kita belanjakan itu harus ada yang disebut dengan emergency saving. Ya. Emergency saving itu kalau seandainya kita tidak punya asuransi, Ya. anak sakit kemana coba? Ini ternyata harus punya bumpernya, serepnya. Yang paling bagus tuh emergency saving itu 3 bulan pendapatan bulanan kita. Jadi tiap bulan misalnya kita mupuk seperempatnya, setengahnya, 3/4-nya, terus itu sampai kita punya 3 bulan. Jangan diapa-apain tuh. Supaya kalau terjadi sesuatu emergency, misalnya Kalau ada keluarga ketabrak, nggak punya asuransi, gimana? Syukur ada orang yang minjemin, ternyata tidak ada orang minjemin, dari sini diambil. Nah setelah itu yang keempat, masuk yang disebut dengan investasi. Nah masukin di situ, misalnya akan investasi di sektor real, kita ngebantuin yang jualan bolu kukus, jualan mic, gelas. Ada yang masuk di jualan sepatu misalnya, baju koko, Sektor real ya? sektor real. Atau kita masuk di sektor keuangan, deposito, emas, saham, boleh juga. Sisanya sukuk juga. Jangka pendek, menengah, Nanti itu ada ilmunya sendiri. Yang nomor 5 baru dibelanjain. Nah, ini Belanja terakhir, Mas. Belanja terakhir. Nah Jadi sekarang nggak itu lebih-lebihan suka gitu. kebolak itu Ustaz. Belanja duluan. Belanja dulu. Dapat duit belanja duluan. Kalau ada sisa zakat, kalau ada sisa syukur-syukur nabung. Ini makanya nggak pernah beres. Nah, jadi rumusnya itu kita harus buat catatan. Nah, ini subhanallah ada ini. Jadi ibu-ibu Ustaz di sini Ustaz. Oh, iya. Boleh Ustaz di sini Ustaz. gitu Boleh ya. Ustaz. Ajarin Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Terasa tuh. Wah, ini pakar aslinya. Profesor Ustaz. Baik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang penting itu ada kebutuhan. Tuhan. A, yang B keinginan. Nah, ini harus dibedain tuh Ya. antara kebutuhan sama keinginan. Mauan. Yang bilang mauan. Ya, oke. Pape mau. Nah, yang kedua ada piramidanya. Nah, ini piramidanya. Piramida. Jadi ternyata yang pertama itu kita harus zis lah ya. Zakat, infak, Zakat, sedekah. infak, sedekah. Tambah lagi waf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua tabungan emergensi. Emergency saving. Emergensi darurat lah ya. Kita kayak kuliah nih Bu. Subhanallah nih. Oke. Sip. Ini 2 SKS ya, ada. Bu. 4 SKS nih. 4 emergensi. Saving. Nah, yang ketiga baru kita masukin di apa coba tadi? Investasi atau tabungan. Oke. Baru terakhir belanja. Investasi. Ada sisanya. Kalau di sisanya. Nah, baru sisanya adalah belanja. Lagi Oke. paling boncel. Kenapa coba? Kalau kita punya income, ya jangan banyak-banyak lah. Mbak Marisa mau ngasih contohnya berapa? 5 juta. Hebat ibu-ibu itu banyak ya. Itu 15 pintu. Makanya. 2,5% dari
5 juta berapa? 125. 125.000. Nah. Sedikit kan? Pejigo situ taruh ya. Oke. Emergency saving bagusnya itu nyampe ke 15 juta. Iya. Bagusnya. Ah. Tapi misalnya ibu nabung aja sekarang 250.000, bulan depan 250.000, terus saya gitu lah ya. Katakan 250.000 Per Nah, bulan itu ya. investasi ini tergantung kepada tarik menarik antara beli lipstick sama mau investasi. Artinya jadi investasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada kita gaya hidup. Harusnya. Handphone mau 1 atau mau 3. Bener juga ya. Makan mau di rumah atau gaya-gayaan di rumah makan yang mahal. Nah gitu. Mendingan investasi terus itu ya. Jadi semakin kita berpikir masa depan, orang itu akan semakin hemat. Nah misalnya sekarang Pak Ikang, ada anaknya 1 di SMP, 1 di SMA, 1 kuliah. Pasti ketika mau belanja tuh mikirin gimana nanti sekolah atau kuliahnya anak-anak kan. Nah semakin kita berpikir ke masa depan, semakin kita bisa menghemat dan merencanakan. Dan ini ternyata ada hadisnya Ustaz. Kata beliau, rahimahullah, man iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa dakhara li yaumi hajatihi wa faqrih. Sangat-sangat dirahmati Allah orang yang mendapatkan rezeki dengan halalan thayyiban, membelanjakannya dengan hemat, kemudian menabung dan investasi untuk masa depan dia. Allah, Rasul tuh. Itu Rasul bicara tuh 15 abad yang lalu. Oke. Kembali ke sini. Jadi investasi ini tergantung kepada ibu mau ngalokasinya berapa. Misalnya, oke deh, ini berapa nih? 375 ya. 375 katakanlah 625. Sisanya kita punya 4 juta. Itu. Atau ibu investasinya 1.375.000. Jadi sisanya tinggal 3. Ini tarik menarik aja gitu. Tarik menarik aja. Nah mudah-mudahan nanti dengan pendekatan ini kita bisa lebih menyiapkan lebaran. Nanti mungkin di segmen berikutnya kalau ada rezeki waktu, kita bicara tentang bagaimana penghematan untuk lebaran. Nah itu dia, wakafnya udah. Luar biasa ya rumusnya penting. Bener. Tuh infaknya udah dibahas. Jelas. Banget ya. Kayaknya udah ada pengganti Yusuf Mansur jam 5 nih. Wah, bisa begini. Iya. Siap, Ntar siap. kita balik lagi. Tetap di chatting dengan ya. Kita lihat tuh pas piramidanya. Saya selama ini tahu piramida cuma cici piramida aja. Masya Allah. Oh, Ini yang disederhanakan. Piramidanya asalnya ada 6 atau 7, tapi untuk ibu-ibu khususon disederhanakan. Tadi saat yang lebaran bagaimana? Oke, yang lebaran itu rumusnya adalah jikalau kita punya uang, mau pulang kampung, buat catatan untuk apa aja. Karena jikalau tidak, misalnya kita untuk mobil atau kita untuk karcis berapa, mau ngasih ke ibu berapa, ke tetangga berapa, ke masjid berapa. Nah, kalau nggak dicatat itu bahaya. Karena kita tidak mungkin ngasih uang ke seluruh keluarga kita. Kita tidak mungkin ngasih pakaian, sepatu yang baru kepada semua handai tolan kita. Dicatat. Saya mampunya cuman ayah, ibu, teteh, adik, keponakan. Udah segitu dulu. Tetangga mungkin kita kasih sopnya aja deh. Bisa gitu. Atau kita alhamdulillah uangnya lebih. Ada bonus dari proyeknya Pak Ikang Fauzi misalnya. Nah, baru kita nanti ke kiri ke kanan. Itu. Nah, yang kedua, diharapkan kalau bawa duit ke kampung jangan sok pamer. Itu bahaya tuh. Maksudnya ini belum mampu kita pulang pakai mobil, nyewa mobil. Paksain supaya kita ini berhasil di Jakarta. Padahal sewa. Nanti itu ada post power syndrome. Ketika keponakan datang, Om, mana mobilnya kita ya? Iya benar juga. Lebih parah lagi itu parah lagi. Jalannya beli mobil. Beli mobil tapi nggak bisa. Akhirnya nggak bisa kredit. Itu yang gitu kedua. Ya? Jadi sengaja DP gitu ya? Iya. Yang ketiga, kalau bisa jangan semuanya dipakai konsumtif. Misalnya kalau pulang ya dikasihlah kerabat sedikit-sedikit, tapi yang ada berbau modal jangka panjang. Modal. Ada keponakan, ya dikasihlah modal untuk dagang bakso gitu kan, dagang pecel, bisa beli mesin jahit, ikan gitu ya. Iya, insya Allah.
Nah, atau kalau ada lebih lagi, ya beli tanah sepetak, 2 petak tergantung kemampuan. Sehingga misalnya nanti keluarga kita bisa bertani. Sekarang kan pertanian banyak tuh ya. Benar. Ada sayur-sayuran, kemudian juga ada tanam-tanaman yang dalam pot. Jikalau itu seluruhnya dipasang, pot, ya? subhanallah. Di Sukabumi itu saya punya tetangga, tanahnya setiap pulang beli 100 meter, beli lagi 100 meter. Sekarang itu punya 1 hektar, seluruhnya pohon duren. Masya Allah. Bayangin coba 1 hektar itu dibangun dia mungkin sekitar 7-9 tahun, sedikit-sedikit aja. Nah itu Hilangnya. ditanamin setiap meternya pakai duren. Subhanallah, gaji pegawai negeri kalah tuh. Tuh. Makanya jangan bercita-cita jadi pegawai negeri kecuali ikhlas, taat, istiqomah, jujur boleh. Dan berkhidmat sama Dan negara. berkhidmat untuk negara. Tapi jika pengen cepat kaya dalam 2 tahun, ikutin Rasulullah dan Yusuf Mansur. Jadilah pedagang dan bersedekah. Yusuf Mansur kesebut. Guru mah nyenengin murid aja. Subhanallah. Kita dimulai dari yang kecil ya. Kalau Kang kita Ikan- sedikit-sedikit. Kang Ikan sama Mbak Ica mau berbagi? Ya, jadi zakat, terus duha sama tahajud. Nah, udah gitu ya, alhamdulillah saya jalanin gitu. Saya jalanin dan luar biasa. Iya. Luar biasa ya. Allah memberikannya dari kiri kanan kita tanpa makanya saya bilang itu begitu kita dapat tuh gross bagus. Oh. Jadi dapat Betul. potong 2,5. Itu minimal tuh 2,5. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Iya, Ya, nggak mampu Allah kita lah hitung-hitungan kalau sama banyak. kita. Iya, nggak mampu kita itu sama yang memberikan rezeki sama kita ya. Jadi habis itu duha dipelihara terus dan tahajud Nggak pernah ya tinggal. kadang-kadang memang kalau kecapean juga ya. Tapi dengan itu aja saya rasa ilmu mana aja tuh rumusan mana aja kalah dengan itu. Subhanallah. Karena Itu memang pegangan saya cuma itu. sedekah itu miftahul arzak. Iya. Sedekah itu adalah membuka pintu rezeki-rezeki. Asal satu, kita percaya sama janji Allah aja. Ya. Karena Allah berjanji akan memberikan rezeki sama kita. Ya udah. Jadi Quran tuh adalah pelita ya, misbah lah. Yang Iya. kita perlu lakukan, kita harus penuhi dengan ilmunya bagaimana menjemput rezeki itu. Dan mungkin Ya kan? itu juga kali yang bikin rumah tangganya adem, tenang gitu ya. Oh ya adem pakai kipas angin mana-mana. Siap. Nggak banyak gosip, nggak banyak skandal. Yang Nggak mudah-mudahan penting dia. kalau semua keluarga artis seperti beliau kan, masya Allah. Temennya ustadz soalnya Alhamdulillah. alhamdulillah. Ustaz, buat closing Ustaz, kira-kira Oke. nasihat apa yang terbaik ya dari sisi ekonomi atau apa Ustaz? Oke, yang pertama, kalau kita nanti punya anak, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, cita-citakan mereka itu nggak usah muluk-muluk. Cukup dia itu SPK kuadrat. SPK kuadrat. Ini pakai Apa kuadrat itu nih. kuadrat? S-nya itu bagaimana anak biar soleh. Soleh. Oke. Soleh itu ya sholat 5 waktu, kalau ke orang tua hormat, ke om juga respect gitu kan. Kadang-kadang dia sholat tahajud, tapi juga tidak putus sholat duha. Jadi Indonesia nggak lihat film yang biru-biru, tapi filmnya berwarna, Iya. itu udah soleh. Yang kedua, P yang itu adalah pandai. Artinya sekolahnya benar, ada Al-Quran dia coba hafalin, hadis dia baca, kursus kumon, kursus bahasa Inggris, kursus Mandarin, silahkan. Yang ketiga, K ya, SPK. Bagaimana dia bercita-cita harus kaya. Kaya. Oke. Kaya bukan Nah, hanya itu kaya berkah. ilmu, tapi benar-benar kaya duit. Supaya kayanya menjadikan orang lain kaya. Supaya bisa sedekah, Kaya supaya apa, bisa Ustaz, kan? Tangan kaya kanan. yang barokah. Kaya barokah. Karena tidak ada masjid kecuali di Sumbang. Tidak ada yatim piatu kecuali di Sumbang. Iya benar. Tidak Zakat ada juga. pondok pesantren kecuali di Sumbang. Tidak ada wakaf Quran kecuali di Sumbang. Tidak ada ustadz-ustadz yang ke pedalaman-pedalaman kecuali juga butuh karcis dan butuh hidup di dalam pedalaman. Itu perlu orang yang seperti Abdurrahman bin Auf, Orang seperti kaya yang Suhaib dermawan, Ar-Rumi, bukan? orang kaya yang dermawan. Dan yang keempat, jadikan dia yang terakhir keren. Oh, kuadrat yang tadi tuh ya. Kenapa keren penting? Karena keren itu artinya bukan sombong tapi bersahaja. Bahasa Inggrisnya bagus, keren. Bahasa Arabnya bagus, keren. Baca Qurannya fasih, keren. Nah, dan jangan lupa karena kita dilihat sama orang lain yang mungkin beragama lain. Iya, Oh, benar. ternyata orang Islam itu kumuh. Iya benar. Masjidnya Jelek. kotor, musolanya nggak Nggak disiplin. bersih, nggak disiplin. Kita harus Zaman keren. lagi yang kayak gitu. Nah, jadi Siap. soleh, pandai, kaya, keren. Mudah-mudahan dengan SPK Ramadan kuadrat. ini
sampaikan kita ke lebaran minal aidin wal faizin. Nah, al faizinnya ini adalah Pemenang. soleh, pandai, kaya, Siap. keren, SPK kuadrat. Amin. Aduh. Luar biasa. Tat, kuliah umum ini. Kuliah Tinggal umum. nutup Fatihah doang udah. Oke. Berdoa, Tat. Silakan dipimpin dong, Tat. Iya, ada guru saya. Oh iya. Biar Ustadz aja yang berdoa. Apa dong? Insyaallah. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa tilawati Qur'anina. Ya Allah, jadikan bangsa Indonesia bangsa yang maju, Amin. bangsa yang besar, Amin, ya Allah. bangsa yang senang mencari yang halal, Amin. bangsa Amin. yang suka bersedekah, Amin. bangsa yang bangun tahajud, Amin. yang tidak putus salat duha, Amin. bangsa yang peduli kepada tetangganya, Amin. yang kurang mampu lagi duafa. Amin. Ya Allah, jauhkan bangsa ini dari gemar korupsi, Amin. jauhkan bangsa ini dari mara bahaya. Amin. Dan ya Allah, jadikanlah dengan Ramadan ini Engkau basuh segala kesalahan kami. Amin. Engkau buka pintu rahmah untuk Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina azabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat semuanya, buat pemirsa juga terima kasih sudah bersama kita selama 1 jam. Kita ingetin lagi, besok kita ketemu lagi setiap hari, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10. Juga malam Minggu dan malam Senin kita ada tablik akbar, jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Setiap subuh jam 5 kita ada wisata hati. Jadi Cagur, Ustadz Itu mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.